Selamat pagi Mbak Eta, anakku aktif banget nih Mbak Eta. Apapun selalu dilakukan, seolah dia tidak tahu bahaya yang dia lakukan. Apa yang harus Bunda lakukan menghadapi sifat anak seperti ini? Oke. Diberitahu nggak umur berapa ya, Mbak Rita? Nggak ada Mbak Eta, ini nggak ada umurnya ini ya. Mams Kalau Udia, putranya umur berapa ini Mams Udia ya? Nggak ada Mbak Eta? nggak ada ya. Oke. Nggak Kalau ada. aktif tapi kayaknya mungkin masih kecil ya. Hmm. Mungkin ya. Nah, oke. Jadi aktif banget itu apa ya? Butuh kita cari tahu tuh. Apa ya? Kenapa yang bikin dia aktif? Anak aktif kita happy, tapi semua yang berlebihan pun juga kan nggak tepat juga gitu ya. Nah, kalau anak misalnya kita lihat misalnya terlalu aktif, bisa jadi kemungkinan yang paling sering adalah dia punya apa ya, kebutuhan sensori atau masalah sensori gitu ya, yang membuat dia jadinya nggak bisa kontrol gerakannya, apalagi tadi tuh kayaknya nggak ada takutnya atau misalnya nggak ada capeknya gitu ya, jadi dia nggak bisa kontrol perilakunya, nggak bisa kontrol gerakannya. Nah, ini tapi akan jadi topik yang mungkin berbeda lagi gitu ya. Nah, tapi intinya adalah kalau buat moms, kalau misalnya rasanya, aduh ini udah kayaknya berlebihan deh, anak pada umumnya nggak kayak gitu deh, jangan segan-segan untuk langsung aja konsultasi sama psikolog. Karena mendingan cepat daripada terlambat ya. Kalau ternyata misalnya kita udah konsultasi terus, oh nggak apa-apa kok, itu aman-aman aja ya, alhamdulillah kan, kita jadinya lega. Tapi jangan sampai misalnya terlambat, terus akhirnya jadinya anak tidak mendapatkan penanganan yang optimal karena nggak mulai dari sedini mungkin. Gitu, kira-kira seperti itu. Jadi, nah, kalau caranya yang masih bisa dilakukan selain konsultasi itu adalah anak yang aktif bergerak berarti butuh bergerak. Jadi coba kasih banyak aktivitas bergerak, moms. Tapi yang bermakna, bertujuan ya, dan terarah. Misalnya ajak main sepeda setiap sore, apa namanya, atau misalnya ajak main lempar tangkap bola gitu ya, dan lain-lain. Jadi memang harus banyak difasilitasi kebutuhan fisiknya. Sambil dilihat gimana ya nanti perkembangannya. Kalau misalnya rasanya masih susah banget terkontrol, ya saran saya lebih baik konsultasi sama psikolog.